Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Oke, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan materi suggestion. Nah, mari kita mulai. Suggestion. Pertama kita bahas dulu suggest atau kata kerjanya. Suggest means to give a suggestion, that is to propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggest bermakna untuk memberikan sebuah sugesti yang ditujukan sebagai sebuah ide atau sebuah rencana sebagai pertimbangan seseorang. Nah, kemudian apa itu suggestion? Suggestion bisa berbentuk sebuah solusi, saran, rencana, ide yang bisa diterima atau juga ditolak. Social function. Untuk apa suggestion itu? Untuk to facilitate interpersonal communication between different people. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi komunikasi di antara orang-orang yang berbeda. Nah, jadi jika seseorang memerlukan saran, maka itu adalah tujuan suggestion. Lanjut. Expression of suggestion. Ungkapan untuk membuat sugesti atau saran. Biasanya when making suggestion, we often use the following expression. Biasanya untuk membuat suggestion atau saran, kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. Yang pertama, ada let's. Ada why don't we? Atau we could. What about? How about? I suggest that. I think. I don't think. Atau you need to check. Nah, mari kita lihat dalam contoh sebuah kalimat. Misal, yang pertama adalah let's go to library. Ayo kita pergi ke perpustakaan. Atau let's go to movies. Ayo kita pergi ke bioskop. Nah, ini merupakan sugesti atau saran di mana dipakai untuk mengajak seseorang untuk bepergian ke suatu tempat. Kemudian ada why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan dulu PR-mu sebelum pergi jalan-jalan? Nah, ini adalah sebuah sugesti atau saran di mana kita menyarankan kepada orang tersebut untuk mengerjakan dulu PR-nya, baru kemudian dia pergi jalan-jalan. Atau we could stay at home today. Kita bisa tinggal di rumah saja hari ini. Nah, dipakaikan untuk memberikan saran supaya kita tetap ada di rumah saja, tidak pergi ke mana-mana. Kemudian ada what about eating at the new place? Gimana kalau kita makan di tempat yang baru? Sebuah saran yang ditujukan untuk mengunjungi sebuah tempat baru, restoran biasanya, tempat makan. Kemudian ada how about going to Ahmad house first and then to the supermarket? Gimana kalau kita pergi ke rumah Ahmad dulu, baru kemudian kita ke supermarket? Biasanya kalau jalan-jalan terus pengen menemui teman, apakah ke rumah Ahmad dulu atau langsung ke supermarket saja? Nah, begitu. Kemudian, I suggest that we should visit Ronnie. Saya sarankan agar kita seharusnya mengunjungi Ronnie. Nah, mungkin Ronnie-nya ini lagi sakit atau kenapa gitu. Jadi seseorang menyarankan temannya agar mengunjungi Ronnie bersama-sama. Kemudian, you need to change your sleeping habits. Nah, dipakaikan untuk memberikan saran kepada seseorang yang mungkin kelelahan atau kecapean di tempat kerja gitu, agar dia harus merubah kebiasaan tidurnya. Kemudian, I think you should go and meet Lia. Saya rasa kamu harus pergi dan menemui Lia. Atau I think we should do it this way. Saya rasa kita harus melakukannya dengan cara ini. Nah, sebuah saran yang ditujukan agar kita bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan cara yang telah ditunjukkan atau cara yang diinginkan. Kemudian, I don't think we need to buy a new notebook. Saya rasa kita tidak perlu membeli notebook yang baru. Ini sebuah saran, misalnya dipakaikan ketika
seseorang ingin membeli notebook yang baru gitu. Tapi dipakai untuk kemungkinan kendalanya adalah karena tidak cukup uang gitu. Nah, seperti disebutkan di atas tadi, suggestion itu bisa diterima atau juga bisa ditolak. Misalnya, sugestinya berupa let's go to the movies. Kalau kita ingin menerima saran tersebut, kita bisa pakai yes, let's go. Atau ketika kita ingin menolak saran tersebut, kita bisa memakai no, thank you. I do not feel like going. Oke. Kemudian ada yang kedua, why don't you do your homework before going out? Kalau kita setuju dengan sarannya, kita bisa ucapkan okay, I will. Kalau kita tidak setuju atau menolak sarannya, kita bisa ucapkan sorry, I think I will go out first and then do my homework. Kemudian, how about going to Ahmad house first and then to the supermarket? Kalau kita setuju dengan sarannya, kita bisa ucapkan yes, let's go. It is a good idea. Kemudian, jika kita menolak sarannya, no, let's just go to the supermarket. Kita langsung pergi saja ke supermarket. Kemudian, I think you should go and meet Lia. Untuk menyetujui saran ini, kita bisa ucapkan okay, if you say so. Kemudian, jika untuk menolaknya, kita bisa ucapkan sorry, I can't. I have previous engagement. Kita bisa lihat contoh di sini dalam sebuah dialog accepting suggestion, menerima saran. Hi Andi. Oh, hello Budi. Let's go to library. Oke, let's go. Nah, ini adalah sarannya berupa ajakan untuk pergi ke perpustakaan. Dan ini adalah accepting-nya atau menerima saran tersebut. Oke, let's go. Kemudian ada declining suggestion atau menolak saran. Misalnya, hello Rico, can we go now? Hi Anna, okay, let's go. How about going to Ahmad house first and then to the supermarket? No, let's just go to the supermarket. Nah, di sini si Anna mengajak Rico untuk pergi, tapi sebelum pergi harus ke rumah Ahmad dulu baru kemudian ke supermarket. Tapi Rico menolak untuk melaksanakan saran tersebut. Dia bilang, no, let's just go to the supermarket. Tidak, kita langsung ke supermarket saja. Nah. Kemudian, exercise, soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Give your suggestion for situation below. Berikan saran untuk situasi-situasi yang ada di bawah ini. Contoh, situasinya adalah your sister wants to cook omelet and soup. Saudara perempuanmu ingin memasak telur dan juga sup. Saran yang kamu bisa berikan adalah let's cook the omelet and soup together. Ayo kita memasak telur dan supnya bersama-sama. Di sini situasinya ada 10, bisa kalian baca. Bisa diterjemahkan dulu nanti, kemudian baru dijawab. Untuk tugas ini, silahkan tulis di buku dan dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah kalian menonton video ini. Karena di minggu berikutnya, kita akan membahas tentang jawaban kalian pada tugas hari ini. Baik, bisa dimengerti? Jika ada pertanyaan, bisa hubungi saya untuk keterangan lebih lanjut. Nah, ini saja dulu untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tugasnya bisa dikumpulkan sebelum waktunya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya salah hilap mohon dimaafkan. Semua salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you. Bye-bye.